Hiperlipidemia adalah ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol LDL yang terlalu banyak sehingga kolesterol HDL tidak dapat membersihkannya dengan baik. Kolesterol LDL dikenal juga sebagai kolesterol jahat yang bisa menyebabkan penumpukan plak pada dinding arteri sehingga pembuluh darah mengeras dan menyempit. Sedangkan kolesterol HDL adalah kolesterol yang baik yang mengurangi jumlah kolesterol LDL di dalam darah. Hiperlipidemia juga dikenal sebagai dislipidemia atau kolesterol tinggi, berarti kita memiliki terlalu banyak lipid atau lemak di dalam darah. Hati kita menciptakan kolesterol untuk membantu kita mencerna makanan dan membuat hal-hal seperti hormon. Tetapi kita juga mengonsumsi kolesterol dalam makanan seperti dari daging dan produk susu. Karena hati tidak dapat menghasilkan kolesterol sebanyak yang kita butuhkan, maka kolesterol dalam makanan yang kita makan jumlahnya lebih banyak. Terlalu banyak kolesterol tidak sehat karena dapat menimbulkan hambatan bagi jalan raya arteri tempat darah mengalir ke tubuh kita. Ini dapat merusak organ kita yang tidak menerima cukup darah dari arteri kita. Kolesterol jahat atau LDL adalah jenis yang paling berbahaya karena menyebabkan endapan kolesterol yang mengeras terkumpul di dalam pembuluh darah kita. Hal ini membuat darah kita jauh lebih sulit untuk melewatinya, sehingga akan membuat kita berisiko terkena stroke atau serangan jantung. Selain itu, adanya gangguan penyakit juga bisa memicu hiperlipidemia. Beberapa penyakit yang memicu kondisi ini yaitu gangguan ginjal, diabetes, PCOS, gangguan hati, dan faktor lainnya yang memicu kondisi ini adalah gaya hidup yang tidak bergerak atau lebih banyak duduk, kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, stres berkepanjangan, obesitas atau berat badan berlebih, dan riwayat hiperlipidemia pada keluarga. Penggunaan obat-obatan seperti penghambat beta diuretik, pil KB, kortikosteroid, atau obat HIV dapat memicu juga penyakit ini. Gejala awal yang kita rasa pada saat terjajar penyakit ini adalah tidak ada. Kita merasa normal saja ketika memiliki kolesterol tinggi. Itu tidak memberikan kita gejala. Namun, setelah beberapa saat, penumpukan plak yang terbuat dari kolesterol dan lemak dapat memperlambat atau menghentikan aliran darah kita ke jantung atau ke otak. Gejala penyakit arteri koroner dapat berupa nyeri pada dada saat beraktivitas, nyeri pada rahang, dan sesak nafas. Ketika plak kolesterol pecah dan gumpalan menutupinya, maka seluruh arteri akan tertutup. Ini adalah serangan jantung, dan gejala meliputi nyeri dada yang parah, muka memerah, mual, dan kesulitan bernafas. Ini adalah keadaan darurat medis. Hiperlipidemia umumnya tidak menimbulkan gejala. Banyak orang yang baru menyadari dirinya memiliki kolesterol dan trigliserida yang tinggi dari hasil pemeriksaan laboratorium rutin atau setelah muncul komplikasi. Meski begitu, terkadang hiperlipidemia bisa menyebabkan beberapa gejala seperti santoma, yaitu penumpukan lemak yang terbentuk di bawah kulit dekat mata, sikut, tangan, bokong, atau lutut. Yang kedua yaitu kornea arkus, yaitu lengkungan berbentuk cincin berwarna putih atau abu-abu di sisi luar bagian hitam di mata. Yang ketiga yaitu pembesaran liver atau limpa. Dan yang keempat yaitu nyeri pada dada ketika beraktivitas lebih banyak. Yang kelima kesemutan. Keenam bengkak pada tangan dan kaki. Kita bisa mencegah penyakit ini dengan cara melakukan yaitu berolahraga, berhenti merokok, memenuhi kebutuhan tidur, mampu mengelola stres dengan baik, mengonsumsi berbagai makanan sehat dan bernutrisi, menghindari asupan makanan berlemak dan berminyak, menghentikan asupan alkohol, mengontrol berat badan, menghindari makanan cepat saji, membatasi asupan gula tambahan. Perawatan mandiri atau penanganan pertama, dokter akan menyarankan pasien untuk memperbaiki hidup seperti batasi konsumsi makanan berlemak, lakukan olahraga secara rutin, batasi minuman manis terutama minuman kemasan, hentikan kebiasaan merokok atau hindari asap rokok, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Serta penanganan medis jika sudah terjajar penyakit ini, yaitu dengan mengonsumsi obat. Beberapa golongan obat yang ditawarkan yaitu seperti golongan obat statin seperti atorvastatin, rovastatin, pravastatin, dan berbagai obat lainnya.
Golongan obat yang kedua yaitu golongan penghambat kolesterol, misalnya enzim TB. Golongan yang ketiga yaitu obat pengikat asam empedu, antara lain seperti kolesterol atau kolesterol. Dan yang keempat yaitu obat penurut TBC, contohnya seperti obat fibrat, yaitu seperti Gemcitabine. Yang kelima yaitu golongan obat penghambat PCSK9 seperti Evolumab, terutama pada pasien yang mengalami hiperkolesterolemia atau familia, atau biasa disebut dengan penyakit keluarga. Dokter juga memberikan suplemen yang dapat membantu menurunkan kadar lemak darah seperti niacin dan suplemen omega 3. Kita dapat membeli omega 3 secara bebas di apotek, namun sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter karena suplemen ini dapat mempengaruhi kerja beberapa obat. Berikutlah penjelasan yang mungkin kami bisa jelaskan tentang penyakit hipovolemia serta cara mengatasinya secara farmakologi. Wassalamualaikum.